Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji, yang saya hormati Ibu Ike Janita Dewi selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Anggia Rahmadinda. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perumusan Rencana Pemasaran Produk Ikan Salmon dari Salmon by Muci. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan juga perilaku sehari-hari. Melalui survei yang dilakukan oleh Nielsen tahun 2016, diketahui bahwa 80% responden mengaku mengikuti pola diet konsumsi makanan atau minuman tertentu. Salah satu jenis makanan yang mengandung kandungan gizi yang baik untuk tubuh adalah ikan. Berdasarkan hasil siaran pers KKP, dijelaskan bahwa pada tahun 2020 sampai 2024, KKP menargetkan peningkatan angka konsumsi ikan nasional dari 56,39 ke 62,5 kg per kapita per tahun. Berikut adalah data angka konsumsi ikan di Pulau Jawa dan Bali. Terlihat bahwa 3 provinsi tertinggi dimiliki oleh DKI Jakarta, Bali, dan juga Jawa Timur. Selanjutnya, dari banyaknya jenis ikan, salah satu ikan yang memiliki manfaat baik untuk tubuh adalah ikan salmon. Berdasarkan informasi data AKI, langkah yang diambil oleh Salmon by Muci untuk membuka bisnis di Jakarta dan Surabaya merupakan keputusan yang baik. Namun, awareness masyarakat terhadap Salmon by Muci di Surabaya masih sangat sedikit. Hal ini disebabkan oleh preferensi masyarakat terhadap ikan salmon ini masih rendah. Kondisinya adalah konsumsi ikan lokal jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ikan impor seperti ikan salmon. Oleh karena itu, untuk meningkatkan preferensi konsumen terhadap ikan salmon dan awareness terhadap brand Salmon by Muci ini, perlu dilakukan marketing plan yang tepat khusus untuk pasar di Surabaya dan sekitarnya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Salmon by Muci sudah menerapkan market development di daerah lain di luar Jakarta termasuk di Surabaya. Namun, indikator kinerjanya belum menunjukkan angka yang baik. Setelah membuka cabang baru di Surabaya selama kurang lebih 1 tahun, penjualan ikan salmon di cabang ini belum memperlihatkan hasil penjualan yang signifikan. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa terjadi minus growth di periode Q2 2021 dengan minus 15,67% by quantity dan minus 42,74% by amount. Yang kedua, saat ini Salmon by Muci belum memiliki perencanaan pemasaran khusus untuk di kota Surabaya. Jadi semua kegiatan pemasaran masih bergantung dengan aktivitas yang ada di cabang pusat. Kemudian masalah yang ketiga adalah Salmon by Muci saat ini belum mempertimbangkan preferensi konsumen dan behavior konsumen yang ada di kota Surabaya. Dari rumusan masalah tersebut, muncul pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi lingkungan eksternal dan internal Salmon by Muci saat ini. Yang kedua, bagaimana karakteristik pasar persaingan pada bisnis ikan salmon di Surabaya. Dan yang ketiga adalah bagaimana implementasi strategi pemasaran STP dan 4P pada penjualan Salmon by Muci di Surabaya. Untuk tujuannya adalah menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah teori mengenai rencana pemasaran yang definisi teorinya diambil dari McDonald tahun 2011 dan juga Kotler dan Keller tahun 2016. Kemudian ada analisis situasi yang dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dengan lingkungan internal. Pada lingkungan eksternal makro, peneliti menggunakan pestle analysis yang terdiri dari 6 komponen, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan juga legal. Yang kemudian analisis konsumen, peneliti menggunakan model perilaku konsumen dari ASAEL pada tahun 1992. Peneliti menggunakan model ini karena model ini dilihat paling sesuai dengan kondisi UMKM saat ini yang masih cukup sederhana. Selanjutnya adalah analisis pesaing menggunakan five forces analysis, di mana 5 kekuatan tersebut adalah threat of new entrants, yang kedua bargaining power of suppliers, yang ketiga bargaining power of buyers, selanjutnya threats of substitutes, dan yang terakhir adalah rivalry among competitors. Kemudian analisis lingkungan internal dilakukan menggunakan value chain analysis. Konsep ini dikembangkan oleh Michael Porter pada tahun 1985. Pada value chain analysis ini dibagi menjadi 2 aktivitas. Yang pertama adalah primary activities dan juga yang kedua adalah support activities. Value chain analysis ini dapat digunakan perusahaan untuk menganalisis kegiatan internal agar dapat melihat keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan dan juga sebaliknya.
Teori berikutnya adalah mengenai strategi pemasaran. Yang pertama akan saya jelaskan adalah tentang STP. Segmentasi pasar adalah proses membagi sebuah pasar ke segmen atau kelompok tertentu yang bermakna relatif sama. Setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasar, selanjutnya adalah mengevaluasi beragam segmen tersebut untuk diputuskan mana yang akan menjadi target market. Kemudian untuk positioning, yaitu bagaimana produk di mata konsumen yang membedakan produk tersebut dengan pesaing-pesaingnya. Kemudian yang kedua adalah marketing mix. Pada marketing mix terdapat 4 komponen, yaitu produk, price, place, dan promotion, yang biasanya kita sebut dengan 4P. Berikut adalah kerangka dan metode penelitian. Untuk desain penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pada metode pengumpulan data dibagi menjadi 2. Untuk data primer, peneliti menggunakan wawancara narasumber dari 2 orang narasumber, yaitu Mutiara Aisyah yang merupakan pemilik usaha Salmon by Muci. Kemudian yang kedua adalah Astrini Aning Widoretno yang merupakan pemilik cabang resmi dari Salmon by Muci Surabaya. Kemudian peneliti juga melakukan observasi di Salmon by Muci itu sendiri dan juga pada kompetitornya. Yang terakhir adalah peneliti melakukan survei kuesioner kepada konsumen Salmon by Muci yang pernah membeli Salmon by Muci minimal 1 kali, dengan hasil responden yaitu ada 139 responden. Untuk data sekunder, data yang digunakan adalah histori penjualan dan promosi Salmon by Muci, kemudian sumber literatur, buku, dan juga situs-situs resmi dari internet mengenai perencanaan pemasaran produk. Untuk metode analisis data, peneliti menggunakan 2 analisis, yaitu secara kualitatif dan juga secara kuantitatif. Pada analisis kualitatif, peneliti menggunakan teknik ini untuk menganalisis wawancara individual. Yang digunakan adalah berdasarkan model Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 aktivitas, yaitu data reduction, data display, dan juga conclusion. Selanjutnya, untuk teknik kuantitatif digunakan analisis data dari hasil survei secara deskriptif. Pertanyaan survei dibagi menjadi 4 bagian, yaitu demografi responden, aktivitas responden, tingkat kepuasan konsumen, dan juga yang terakhir adalah preferensi konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan juga pembahasan. Yang pertama adalah analisis lingkungan eksternal PESTEL. Pada faktor ekonomi, akibat dari pandemi COVID-19 ini, pertumbuhan Indonesia berada di minus 2,19% pada Q4 2020. Namun terdapat 12,5% UMKM yang tidak terdampak pandemi ini. Salmon by Muci ini merupakan salah satu UMKM yang menunjukkan adanya peningkatan penjualan di masa pandemi tahun 2020 kemarin. Dapat dilihat dari grafik penjualan di bulan November 2020 sampai Februari 2021 itu terdapat peningkatan penjualan. Namun di bulan berikutnya terjadi fluktuatif penjualan dikarenakan adanya PPKM daerah. Selanjutnya adalah faktor sosial. Pada masa pandemi ini, kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin meningkat. Ikan salmon merupakan salah satu makanan yang memiliki gizi yang cukup baik hingga menjadikan salah satu makanan yang dicari oleh konsumen. Kemudian, menjamurnya restoran dengan bahan dasar ikan salmon di Indonesia juga meningkatkan awareness masyarakat terhadap khasiat yang dimiliki oleh ikan salmon. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan oleh para pemilik industri makanan adalah dengan menggunakan kemasan food grade, yang artinya adalah kemasan yang tidak akan memindahkan zat berbahaya baik dari sisi material dan alat manufakturnya ketika bersentuhan dengan makanan tersebut. Nah, Salmon by Muci ini juga telah menggunakan kemasan food grade berbahan plastik jenis nilon yang aman digunakan untuk ikan salmon filetnya. Pada faktor legal, peraturan mengenai impor ikan salmon diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 66 Tahun 2018 tentang ketentuan impor hasil perikanan pasal 2. Menurut peraturan tersebut, diketahui bahwa ikan salmon filet ini merupakan salah satu jenis ikan yang dibatasi impornya. Peraturan ini merupakan faktor eksternal yang di luar kendali dari Salmon by Muci, namun berada di atas tanggung jawab supplier Salmon by Muci. Walaupun peraturan ini di luar kendalinya, namun tetap harus diikuti perkembangannya. Kemudian pada faktor teknologi, menurut situs katadata.co.id, Indonesia ini diproyeksikan memiliki penjualan e-commerce yang paling besar di tahun 2021 dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara.
LPEM FEBUI tahun 2020 mencatat bahwa 42,1 konsumen toko online melaporkan peningkatan pengeluaran pada saat pandemi ini. Salmon by Muji juga merupakan UMKM yang mengalami peningkatan penjualan dengan menggunakan platform e-commerce tersebut. Perkembangan lain di teknologi adalah adanya aplikasi jasa pengiriman online yang menawarkan pengiriman same-day delivery yang sangat membantu bisnis ikan salmon ini. Selanjutnya adalah mengenai analisis konsumen. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai individu. Berdasarkan hasil survei, mayoritas pembeli ikan salmon adalah berjenis kelamin perempuan dengan usia berkisar 28-35 tahun. Kemudian pada faktor lingkungan, pengambilan keputusan diambil berdasarkan lingkungan sekitar konsumen tersebut berada. Jadi dari hasil survei ternyata rekomendasi teman ini merupakan salah satu pengaruh yang cukup besar bagi konsumen Salmon by Muji. Selain itu, juga diketahui bahwa 100% responden bersedia untuk merekomendasikan Salmon by Muji kepada teman, keluarga, dan koleganya. Untuk stimuli pemerasaran, Salmon by Muji menggunakan konten atau gambar-gambar yang berwarna cerah agar dapat menggugah selera dari konsumennya. Berdasarkan hasil survei, 52% responden mengatakan membeli ikan salmon dari toko online. Oleh karena itu, pemasar harus membuat konten yang menarik di toko online mereka agar dapat dipilih oleh konsumen tersebut. Selanjutnya adalah analisis pesaing menggunakan five forces analysis. Yang pertama adalah threat for new entrants. Entry barrier pada industri ikan salmon ini termasuk tinggi karena ikan salmon itu termasuk produk yang segmented. Kemudian pada bargaining power of buyers, daya tawar pembeli rendah karena jumlah produk pengganti sejenis seperti ikan salmon itu sangat sedikit. Sebaliknya, bargaining power of supplier atau daya tawar pemasok terbilang cukup tinggi karena hanya sedikit pemasok yang menyediakan ikan salmon dari Norwegian dan Tasmanian. Hal ini menyebabkan pemasok dapat mengatur harga pasar dari ikan salmon tersebut. Kemudian ada threat of substitute, di mana ancaman produk pengganti ikan salmon ini terbilang sedikit karena ikan salmon sendiri memiliki pasar yang berbeda dengan ikan-ikan lainnya. Produk pengganti yang paling dekat dengan ikan salmon adalah trout dan juga tuna. Untuk rivalry among competitors, berdasarkan hasil observasi, terdapat dua pesaing yang juga menjual produk ikan salmon premium, yaitu Aneka Fish dan juga Midstro. Pada Aneka Fish, mereka menjual tidak hanya ikan salmon, tapi juga menjual ikan-ikan lainnya dan juga seafood-seafood lainnya seperti crab, scallop, udang, dan juga lain-lainnya. Kemudian untuk Midstro, UMKM ini juga tidak hanya menjual ikan salmon, tapi juga menjual daging premium yang berasal dari US dan juga Australia. Untuk harga jual sendiri, harga jual Salmon by Muji berada di bawah mereka dengan harga 300.000 per kilogram, sedangkan untuk Aneka Fish dengan harga 310.000 per kilogram, dan kemudian untuk Midstro dengan harga ikan salmon 345.000 per kilogram. Selanjutnya adalah analisis lingkungan internal value chain analysis. Dapat dilihat pada gambar 9 mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Salmon by Muji pada primary activities dan support activities. Saya akan menjelaskan mengenai aktivitas dan pada value chain dan juga implikasinya terhadap strategi pemasaran. Yang pertama adalah aktivitas pada HR dan juga teknologi development, yang dimana implikasinya yaitu melakukan pelatihan cara pemotongan sashimi dan juga riset produk ready to cook dengan bahan-bahan dasar ikan salmon. Yang kedua adalah antara aktivitas marketing and sales dan juga teknologi development, di mana implikasinya adalah untuk mengetahui fitur-fitur pemasaran baru yang terdapat di media sosial dan juga e-commerce, kemudian juga mempermudah Salmon by Muji dalam mencari brand endorser yang sesuai dengan target marketnya. Yang ketiga adalah aktivitas pada marketing and sales yang berhubungan dengan services, di mana implikasinya adalah meningkatkan customer satisfaction dengan melakukan beberapa aktivitas promosi yang menarik. Yang terakhir adalah hubungan antara HR dengan marketing and sales, yaitu melakukan riset terhadap titik pengiriman baru yang ingin dituju oleh Salmon by Muji, kemudian juga mengetahui customer insight terkait titik pengiriman baru tersebut. Pada strategi pemasaran, target yang dipilih dari segmentasi tersebut adalah perempuan dan laki-laki dengan usia rentang 23-35 tahun yang tinggal di daerah Jabodetabek, Surabaya, Bandung, dan juga Bogor. Selain itu, Salmon by Muji juga menargetkan para konsumennya dengan intensitas konsumsi minimal 2 bulan sekali.
Positioning yang dimiliki saat ini yaitu dengan fresh salmon sashimi grade yang juga memposisikan dirinya sebagai penjual ikan salmon fresh dan frozen dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan kompetitornya. Kemudian strategi pemasaran lainnya itu menggunakan marketing mix dengan komponen 4P. Komponen pertama yaitu produk. Saat ini Salmon by Muci memiliki dua kategori produk. Yang pertama adalah fresh salmon dan juga yang kedua adalah frozen salmon. Berdasarkan hasil survei, ternyata mayoritas konsumen ini sangat tertarik dengan adanya produk baru yaitu sashimi ready to eat dan juga salmon ready to cook. Kemudian komponen yang kedua adalah promotion. Pada saat ini Salmon by Muci ini sudah melakukan endorsement, Instagram ads, giveaway dan juga flat ongkir. Namun pada hasil survei, menurut mereka urutan jenis promosi yang paling menarik menurut konsumen adalah buy one get one, promo periodik, kemudian bundling produk, free ongkir, kemudian ada diskon produk dan juga giveaway produk. Selanjutnya adalah komponen price. Salmon by Muci menetapkan harga berdasarkan biaya, yaitu dengan menggunakan teknik markup pricing. Kemudian yang terakhir adalah komponen place, di mana Salmon by Muci saat ini memiliki 2 titik pengiriman, yaitu di Kertajaya, Surabaya Timur, dan juga di Gedangan, Sidoarjo. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai rencana aksi yang akan dilakukan pada penelitian ini. Yang pertama adalah rencana aksi jangka pendek yang dapat diimplementasikan dalam waktu 1-6 bulan ke depan, di mana terdapat 3 program. Yang pertama adalah peningkatan aktivitas pada halaman Instagram @salmonbymuci_surabaya dengan melengkapkan informasi terutama mengenai harga, product knowledge, dan juga beberapa testimonial dari konsumen di Surabaya. Kemudian untuk program yang kedua adalah endorsement artis atau selebgram lokal di Surabaya dengan kriteria yang dilihat dari yang pertama jumlah followersnya lebih dari 15.000 orang, kemudian kategori endorsementnya adalah food and drink, lifestyle dan juga cooking, dan juga engagement rate-nya minimal adalah 1% dari jumlah followers yang dimiliki selebgram tersebut. Yang ketiga adalah peluncuran menu baru salmon sashimi ready to eat dengan mengadakan program giveaway launching produk atau menggunakan brand endorser untuk memperkenalkan produk baru ini dengan cara pemberian produk secara gratis. Selanjutnya adalah rencana aksi jangka panjang yang dimana dapat diimplementasikan dalam waktu 6 bulan sampai dengan 2 tahun ke depan. Terdapat 2 program. Yang pertama adalah menambah varian produk baru yaitu salmon ready to cook. 60% responden sangat tertarik jika mengeluarkan produk baru yaitu salmon ready to cook ini. Dibutuhkan waktu riset yang lebih lama agar Salmon by Muci tidak hanya mengikuti kompetitornya tapi juga dapat memberikan sesuatu yang baru di pasar salmon ini. Selanjutnya adalah yang kedua menambah titik pengiriman baru dan membuka toko luring di kota Surabaya. 42,3% konsumen memilih Surabaya Barat sebagai tempat titik pengiriman baru Salmon by Muci di Surabaya. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi Salmon by Muci untuk membuka toko baru atau titik baru di Surabaya Barat tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.